Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jangan lupa juga anak-anak di rumah untuk tetap sholat, ngaji, dan murojaah ya. Oke? Baiklah, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA, yaitu bab 10 tentang sumber daya alam. Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak apa ya kira-kira sumber daya alam itu? Nah, untuk mengetahuinya, maka tetap menonton video Ustazah ya. Oke? Nah, kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Nah, apakah itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manfaat kebutuhan manusia itu seperti pangan, sandang, papan, dan lain sebagainya. Nah, sumber daya alam itu sendiri terbagi atas dua golongan, yaitu yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu, apa ya kira-kira bedanya? Yuk kita simak ya yang sama-sama. Satu, sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu berupa makhluk hidup. Contohnya adalah tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu berupa benda mati. Contohnya cahaya dan air. Lalu yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Sumber daya alam ini dibagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu energi, yang kedua mineral logam, dan yang ketiga mineral non-logam. Nah, contoh sumber energi yaitu batu bara, sedangkan contoh mineral logam yaitu emas. Dan yang terakhir contoh mineral non-logam yaitu batu-batuan. Baiklah, selanjutnya pemanfaatan sumber daya alam. Nah, apa ya kira-kira pemanfaatannya? Sumber daya alam seperti padi dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Selain itu, ada juga kayu yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan bangunan. Sumber daya alam hewan seperti kerbau dimanfaatkan sebagai pekerja berat. Dan masih banyak lagi manfaat dari sumber daya alam yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu penggunaan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian alam. Nah, apa aja ya? Seperti tidak menebang pohon secara liar, tidak melakukan perburuan liar, karena jika kita tidak melestarikan atau tidak menjaga tumbuhan dan hewan, maka suatu saat nanti tumbuhan dan hewan akan hilang atau punah. Yang terakhir, tidak mencemari lingkungan. Karena jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka kualitas lingkungan seperti air akan berkurang. Nah, yang selanjutnya cara menjaga kelestarian alam. Yang pertama, dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menanam pohon di sekitar tempat tinggal kita. Dan yang terakhir, menghemat air. Nah, sudah paham kan anak-anak ustazah? Jadi, itulah beberapa hal yang harus kita ingat dalam sumber daya alam. Baiklah, untuk latihannya, silahkan buka bukunya halaman 195. Nah, tabel yang ini
Selanjutnya, halaman 200. Tabel yang ini ada 3. Selanjutnya, kerjakan evaluasi bab 10, bagian yang A, yang B, dan yang C. Oke, selamat mengerjakan anak-anak Ustazah. Tetap semangat dan tetap beribadah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu bara, sedangkan contoh mineral logam yaitu emas. Dan yang terakhir contoh mineral non-logam yaitu batu-batuan. Baiklah, selanjutnya pemanfaatan sumber daya alam. Nah, apa ya kira-kira pemanfaatannya? Sumber daya alam seperti padi dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Selain itu, ada juga kayu yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan bangunan. Sumber daya alam hewan seperti kerbau dimanfaatkan sebagai pekerja berat. Dan masih banyak lagi manfaat dari sumber daya alam yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu penggunaan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian alam. Nah, apa aja ya? Seperti tidak menebang pohon secara liar, tidak melakukan perburuan liar, karena jika kita tidak melestarikan atau tidak menjaga tumbuhan dan hewan, maka suatu saat nanti tumbuhan dan hewan akan hilang atau punah. Yang terakhir, tidak mencemari lingkungan. Karena jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka kualitas lingkungan seperti air akan berkurang. Nah, yang selanjutnya cara menjaga kelestarian alam. Yang pertama, dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menanam pohon di sekitar tempat tinggal kita. Dan yang terakhir, menghemat air. Nah, sudah paham kan anak-anak Ustazah? Jadi, itulah beberapa hal yang harus kita ingat dalam sumber daya alam. Baiklah, untuk latihannya, silahkan buka bukunya halaman 195. Nah, tabel yang ini selanjutnya halaman 200. Tabel yang ini ada 3. Selanjutnya, kerjakan evaluasi bab 10, bagian yang A, yang B, dan yang C. Oke, selamat mengerjakan anak-anak Ustazah. Tetap semangat dan tetap beribadah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.